Perkenalkan, nama saya Soleman Jeffrey Nusrum Rapuk, NIM 20220111124036. Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan masyarakat di dalam mata kuliah Manajemen Humas. Kita lihat yang pertama, yaitu pengertian humas. Humas adalah singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan public relation. Secara bahasa, pengertian humas adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu, perusahaan, ataupun organisasi untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Manajemen humas merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh lembaga organisasi dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif dengan masyarakat sehingga dibutuhkan jaringan komunikasi yang intensif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Masyarakat selain itu juga hubungan dengan masyarakat akan membantu lembaga dalam menyukseskan program-program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dari lembaga itu sendiri. Kemudian yang berikut, perbedaan humas dan public relation. Nah, di sini menurut Catlip, Center dan Broom, pengertian humas adalah fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang bisa memberikan dampak positif terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Nah, sementara itu, public relation adalah fungsi manajemen yang terencana dan berkelanjutan di dalam organisasi induk ataupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mendapatkan simpati, pengertian, serta dukungan dari pihak terkait. Kemudian yang berikut, humas dalam pendidikan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa antara masyarakat dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, fungsional, simbiotik, dan equal. Dari satu segi masyarakat mempengaruhi pendidikan, dari sisi lain juga pendidikan mempengaruhi masyarakat. Mengenai apa saja hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan tersebut, dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama tentang peran masyarakat terhadap pendidikan, ada beberapa poin, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai tempat sosialisasi, kemudian yang kedua, masyarakat sebagai tempat kontrol sosial, yang ketiga, masyarakat sebagai pelestari budaya, yang keempat, masyarakat sebagai tempat belajar, yang keenam, yang terakhir adalah masyarakat sebagai lembaga pendidikan life skill. Kemudian yang kedua, peran pendidikan terhadap masyarakat atau sebaliknya. Yang pertama, pendidikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, pendidikan sebagai pencetak ilmuwan. Yang ketiga, pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Yang keempat, pendidikan sebagai pencetak tenaga kerja. Dan yang kelima, pendidikan sebagai pengawas masyarakat. Oke, yang berikut adalah fungsi humas dalam lembaga pendidikan. A. Mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. B. Untuk menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan dan pendidikan di sekolah. Yang C. Untuk memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat kepada sekolahnya, baik finansial, material, maupun moral. Dan yang D, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Dan yang E,
mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha memecahkan persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Yang F, memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan yang G, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Itu adalah fungsi humas dalam lembaga pendidikan. Kemudian yang berikut adalah tujuan humas di lembaga pendidikan. Yang tujuan humas adalah terpelihara dan terbentuknya saling pengertian, aspek kognisi, kemudian menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek afeksi, dan memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotoris. Kemudian juga di tujuan humas di dalam lembaga pendidikan, yang pertama adalah memelihara kelangsungan hidup sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, memperlancar belajar mengajar. Yang keempat, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Kemudian yang berikut adalah kepemimpinan humas di lembaga pendidikan. Pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala sekolah, bertugas sebagai perencana, administrator, pemimpin, dan pengendali. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi operasional sebuah sekolah, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah, semua personel sekolah berada di bawah pimpinan seorang kepala sekolah. Peran kepala sekolah dalam hal public relation atau humas harus mencapai beberapa poin diantaranya. Yang pertama, mendayagunakan organisasi orang tua murid dan guru dan organisasi tertentu demi kesehatan dan kesejahteraan anak didik. Yang kedua, menggunakan organisasi-organisasi tersebut untuk membantu personel sekolah dalam menentukan, mengembangkan, dan memahami tujuan sekolah. Kemudian yang ketiga, menerapkan kepemimpinan untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam menyelesaikan problema sekolah dan masyarakat. Kemudian yang keempat, mendorong kunjungan orang tua dan menyediakan fasilitas terhadap kunjungan orang tua ke sekolah dan kunjungan staf ke rumah-rumah siswa. Yang kelima, mengembangkan metode pelaporan regulasi yang sistematik kepada orang tua tentang perkembangan sekolah. Yang keenam, mendayagunakan partisipasi siswa dalam perhubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam manajemen humas, pemimpin merupakan tombak utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan dengan masyarakat. Untuk itu, pemimpin sudah selayaknya paham mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, diantaranya satu, prinsip human relation, yang kedua prinsip komunikasi interpersonal, yang ketiga prinsip gaya partisipatif, yang kelima prinsip inovatif, yang keenam prinsip membina hubungan, dan yang berikut itu saja, sudah 6 poin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. God bless you.